Kemenangan 1-0 lawan Copenhagen bukan hanya kemenangan perdana United di Liga Champions musim ini, tapi juga kemenangan perdana United di Liga Champions sejak 23 November 2021. Dan ini juga kemenangan perdana Liga Champions di Old Trafford sejak 20 Oktober 2021. Dari kemenangan ini, United menempel ketat Galatasaray yang berada di posisi kedua dengan selisih 1 poin. Tapi bukan itu saja yang membuat ini jadi malam istimewa. Sebanding dengan United yang bisa kembali menang di Champions League, para pemain yang musim kemarin disia-siakan juga mendapatkan momennya untuk bangkit lagi. Di laga ini, Maguire mencetak gol, Andre Onana jadi juru selamat, dan McTominay bermain lebih menonjol dari gelandang United lainnya. Khususnya untuk Maguire dan McTominay, ini adalah malam milik mereka, malam para pemain buangan yang di musim lalu tidak terpakai. Maguire hanya memainkan 16 pertandingan di Premier League musim kemarin, 8 diantaranya bahkan sebagai pemain cadangan. Cercaan dan kritik pun ia terima selama musim lalu, sampai ibunya harus turun tangan membela anaknya yang selalu dihina. Sedangkan McTominay dimainkan sebanyak 24 pertandingan Premier League musim kemarin. 14 diantaranya adalah sebagai pemain cadangan. Tapi dengan kedatangan gelandang baru musim ini, McTominay dikabarkan akan dibuang musim panas nanti. Sementara itu, Andre Onana adalah kambing hitam di 2 kekalahan United sebelumnya di Liga Champions. Ia kemudian jadi badut di Old Trafford atas serangkaian blundernya. Tapi Onana, Maguire, dan McTominay bisa membuat laga ini jadi momen mereka. Permainan United sebenarnya baru berubah saat Eriksen masuk menggantikan Sofyan Amrabat. Tapi baru di menit ke-72 lah ia bisa melepaskan umpan mematikan dan membuat United unggul 1-0. Namun tentu saja yang pantas dapat pujian tertinggi adalah si pencetak gol Harry Maguire. Tampaknya Maguire siap menulis kisah kebangkitannya sendiri musim ini. Ia telah dapat banyak dukungan dan pujian setelah jadi man of the match di pertandingan lawan Sheffield akhir pekan kemarin. Dan dia melanjutkan dengan 1 gol yang sangat penting bagi kelanjutan nasib United di Eropa. Gol ini adalah cara paling elegan bagi Maguire untuk membungkam kritik. Tapi sebenarnya yang Maguire lakukan di malam itu lebih dari sekedar mencetak gol. Performanya juga luar biasa. Ia melakukan 89 sentuhan, 5 kali menang duel, 4 kali menang duel di udara, dan sekali clearance. Ia mendapat rating 7,9 dari SofaScore. Hanya Onana yang punya rating lebih tinggi. Performa Harry Maguire ini tidak luput dari perhatian legenda Manchester United, Paul Scholes. Ia berkata kalau Maguire pantas dapat penghargaan setelah menerima cercaan selama setahun ke belakang. Anda harus memberikan penghargaan kepada Harry Maguire. Dia tidak menerima apapun selain pelecehan selama setahun. Dia telah memenangkan pertandingan untuk United, sebuah pertandingan besar baginya. Ucapnya dikutip dari Telegraph. Di 2 pertandingan Champions League terakhir, Onana selalu jadi kambing hitam atas blundernya. Onana secara ceroboh melakukan blundernya di laga lawan Bayern Munchen. Kemudian kembali mengulangi kesalahan di pertandingan lawan Galatasaray. Tapi di pertandingan ini bisa jadi momen penebusan dosanya. Di menit akhir pertandingan, Copenhagen mendapat hadiah penalti. Yang jadi eksekutor adalah Jordan Larsson, anak mantan pemain United Henrik Larsson. Di saat semua orang mengira ini akan berakhir buruk untuk United, Andre Onana hadir jadi penyelamat. Ia dengan tegas menghalau bola dan memastikan kemenangan setan merah. Melihat Maguire dan Onana yang keluar lapangan bersama sedikit menyakitkan. Mereka mendapatkan hinaan paling kejam di antara pemain yang lainnya akhir-akhir ini. Tapi mereka jugalah yang jadi pahlawan United malam itu. Setelah pertandingan, Mesut Ozil yang mungkin relate dengan hinaan yang diterima Onana dan Maguire sewaktu ia sendiri masih bermain untuk Jerman membagikan tweetnya. Di situ Ozil menuliskan, Harry Maguire dan Andre Onana pantas mendapatkannya, membungkam para haters mereka. Scott McTominay juga pemain lain yang sebelumnya disia-siakan Ten Hag. Di pertandingan ini, McTominay malah jadi sumber inspirasi lapangan tengah United. Ia bekerja keras mendorong rekan-rekannya tetap maju.
Keseluruhan lini tengah United memang ampas, apalagi di babak pertama. Tapi McTominay bisa menonjol di antara pemain yang dialu-alukan seperti Sofyan Amrabat dan Bruno Fernandes. Pemain asal Skotlandia itu kemudian bermain lebih baik saat dipasangkan dengan Eriksen di babak kedua. Ia bahkan nyaris mencetak gol. McTominay membuktikan kalau gol saat melawan Sheffield dan Brentford kemarin bukanlah sebuah kebetulan. Lewat pertandingan ini dan performa di timnas menunjukkan kalau ia memang dalam performa on fire. McTominay bisa jadi pilihan saat Casemiro sedang menurun. Setelah pertandingan, Ten Hag mengaku ia menyadari perubahan yang dialami Maguire. Ten Hag tidak hanya memuji gol yang Maguire ciptakan, tapi juga cara bermain Maguire yang semakin baik dari sebelumnya. Dia bermain jauh lebih proaktif dalam penguasaan bola, melangkah maju, melakukan umpan vertikal, sangat percaya diri dalam duel. Dia mendominasi dengan cara yang benar dengan agresinya terhadap lawan, ucap Ten Hag dikutip dari Sky Sports. Lebih lanjut, Ten Hag juga percaya kalau mereka telah menemukan performanya musim ini. Dan itu juga Ten Hag akui berdasarkan dari performa Maguire dan Onana yang meningkat. Perlahan-lahan kami menemukan performa kami musim ini dan Harry Maguire kembali memainkan permainan yang sangat bagus dan Andre juga melakukan penyelamatan yang sangat brilian, ungkapnya dikutip dari Sky Sport. Ini memang kemenangan besar untuk United. Ten Hag juga patut dipuji karena cerdas dalam melakukan pergantian pemain di babak kedua. Memasukkan Eriksen di babak kedua membuat permainan United jadi jauh lebih bagus. Tapi penampilan jelek tim di babak pertama juga bagian dari tanggung jawab Ten Hag. United seharusnya tidak kesusahan melawan tim sekelas Copenhagen. Tapi sorotan yang lebih jelas adalah pilihan Ten Hag yang masih saja memainkan Antony sebagai starter. Mungkin sudah saatnya Antony jadi pemain buangan seperti Maguire atau McTominay. Sebab telah terbukti performa Maguire dan McTominay yang semakin menanjak setelah jadi bahan cemoohan. Entah sampai kapan Ten Hag memberikan kesempatan untuk Antony. Pembelian-pembelian Ten Hag musim ini juga belum ada yang bisa meyakinkan. Terlepas dari Onana yang jadi penyelamat di laga ini, performa pemain lain seperti Sofyan Amrabat dan Højlund patut dipertanyakan. Ten Hag telah menghabiskan ratusan juta pounds musim ini untuk membeli pemain baru. Tapi akhir-akhir ini malah Maguire dan McTominay yang maju sebagai andalan saat dibutuhkan.